Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman khalaqal insana wa 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap sesepuh sepuh Kecamatan Jatikalen, khususnya di dusun dan desa Begi, yang kami hormati segenap jajaran pengurus organisasi-organisasi di lingkungan Tarekat Sidikiyah Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati hadirin wal hadirat ingkang rawuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekitar Allah matur syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya tansah pinarikan nikmat, rahmat, berkat, nikmat kesehatan lan saklingkul-lingkulipun. Maka kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kabeh kali kula ngaturaken syukur alhamdulillah dumateng asmanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi dumateng kita umat Islam contoh-contoh kebagusan, contoh-contoh kebaikan, di mana contoh-contoh kebaikan itu semuanya adalah untuk kemaslahatan, keselamatan, ketentraman, kesejahteraan hidup kita dunia sampai akhirat. Kaping 3 alhamdulillah dumateng Mursyd Tarekat Sidikiyah Syekh Muhammad Mukhtar Mujtabanudi yang senantiasa membimbing kita semua, menuntun kita semua di dalam dan melalui acara Tarekat Sidikiyah. Mudah-mudahan harapan kita semua, kita istiqomah di dalam Tarekat Sidikiyah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka kausaran rutin yang diselenggarakan oleh Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Sidikiyah Cabang Nganjuk. Semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan Allah Ta'ala melimpahkan keridhaannya kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, niki ingkang rawuh sami warga Sidikiyah sedanten nggih. Enten sing dereng nggih. Niki mayoritas ibu-ibu nggih ingkang rawuh. Napa kok ibu-ibu? Panjenengan niki acarane ibu-ibu.
niki acarane ibu-ibu. Terus mami acarane ibu-ibu, napa ingkang bapak-bapak mboten angsal rawuh, angsal. Ibu-ibu lah sing rawuh bapak-bapak niku, bapak-bapak turun rawuh niku ibu-ibu tambah seneng. Nggih napa mboten? Kan terus didampingi terus, digandeng terus. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wau sampun dipun aturaken dening Ketua JKP Nganjuk, kemudian oleh Koordinator Daerah Kabupaten Nganjuk yang sehubungan dengan Koperasi Khazanah Sidikiyah. Di dalam Tarekat Sidikiyah, kalau Tarekat Sidikiyah itu kita ibaratkan sebuah gedung yang besar, yang di dalamnya itu penuh dengan berbagai macam berlian-berlian yang bermakna. Maka untuk masuk di dalam Tarekat Sidikiyah itu pastilah melalui pintu gerbang, pastilah melalui pintunya, pastilah melalui ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Mursyid Tarekat Sidikiyah. Pintu gerbang Tarekat Sidikiyah yaitu yang disebut dengan istilah apa Bapak Ibu? Pintu gerbang Tarekat Sidikiyah itu apa? Pintu gerbang Tarekat Sidikiyah itu niku 8 kesanggupan. 8 kesanggupan itulah yang disebut sebagai pintu gerbang emasnya Tarekat Sidikiyah, yaitu 8 kesanggupan. Panjenengan apa nama mboten? Nomor setunggal apa? Sanggup berbakti. Sanggup bakti kepada Allah. Nomor kalih apa? Sanggup bakti kepada Rasulullah. Nomor 3, sanggup bakti kepada ibu bapak, orang tua ibu bapak. Nomor sekawan, sanggup bakti kepada sesama manusia. Nomor gangsal, sanggup cinta kepada tanah air Indonesia. Nomor 6, Ibu, sanggup bakti kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 7, sanggup mengamalkan Tarekat Sidikiyah. Nomor 8, sanggup menghargai waktu. Dari 8 poin, dari 8 kesanggupan, sing paling panjenengan apa itu nomor pinten? 8. Nomor 8, sanggup menghargai waktu. Sanggup menghargai waktu. Paling gampang, paling hafal, paling eling, niku sanggup menghargai waktu. Nah, yang dimaksud menghargai waktu niku napa ibu-ibu? Niku waktu napa? Napa tekan waktu jam 8, jam 9 harus dimulai? Gini ku napa mboten? Nggih ta? Di antara saken Tarekat ngoten iki. Teng sekolah niku wonten nggone jam judit masuk. Jam 8 kan teng kantor masuk. Teng Tarekat mboten niku sing dimaksud. Jadi yang dimaksud berhubung paling panjenengan paling niku nomor 8, jadi kula bahas sekedhik supaya panjenengan itu memahami. Jadi yang dimaksud 8 kesanggupan yang nomor 8 itu menghargai waktu itu adalah waktu kita. Waktu kita di dunia ini, inilah waktu kita. Waktu kita ini adalah hidup kita. Hidup kita ini adalah kesempatan kita. Ini yang dimaksud.
Selagi kita masih diberi hidup, berarti kita masih diberi waktu. Selagi kita masih diberi waktu, berarti kita ini masih diberi apa? Kesempatan. Jadi kita masih hidup, berarti kita masih punya waktu. Kita punya waktu, berarti kita masih punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Nah, kesempatan ibadah kepada Allah itu waktunya ya di dunia ini. Makanya poin yang ke-8, menghargai waktu. Waktu kita di dunia ini harus betul-betul kita hargai. Jangan sampai waktu, kesempatan yang sudah diberikan Allah kepada kita sia-siakan. Jadi tempat kita mengabdi kepada Allah ya di dunia ini. Tempat kita sedekah ya di dunia ini. Tempat kita kerja bakti ya di dunia ini. Tempat kita berbuat baik ya di dunia ini. Tempat kita berdoa ya di dunia ini. Macam-macam. Semuanya kita lakukan di waktu kita masih hidup di dunia ini. Inilah waktu kita, inilah kesempatan kita. Oleh karena hanya di dunia ini, maka waktu kita ini harus betul-betul kita hargai. Jangan kita jual murah, harus kita jual mahal. Jangan sampai ada godaan yang sepele-sepele, waktu kita ini kita tinggalkan. Ini yang dimaksud, bukan menghargai waktu itu tepat jam 8 harus kita mulai, jam 9 harus kita mulai, jam 7 masuk sekolah harus. Itu bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di dalam para khotbah, waktu kita di dunia ini, waktu kita di dunia ini, kesempatan kita bertobat, kesempatan kita berdoa, kesempatan kita mengabdi kepada Allah. Kita saged dipahami. Jadi waktu, menghargai waktu itu waktu kita di dunia ini. Waktu kita di dunia ini jangan sampai kita sia-siakan. Harus betul-betul kita hargai semaksimal mungkin. Waktu kita di bumi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, panjenengan hadir di dalam acara JKP yang rutinan tiap akad legi. Ini panjenengan sampun memanfaatkan waktu. Memanfaatkan atau meluangkan. Panjenengan berangkat dari dalam masing-masing. Itu memanfaatkan waktu atau meluangkan waktu? Jadi panjenengan sedaya, Bapak Ibu kang rawuh di sini, ini memanfaatkan waktunya, bukan meluangkan waktu. Jadi memanfaatkan waktu itu apa? Silaturahmi. Kan ini kita panggil sedanten. Pada sedikit Agustusnya yang menjadi kalian ini sami hadir. Ini silaturahmi. Memanfaatkan waktu untuk silaturahmi. Memanfaatkan waktu untuk berdoa bersama. Jadi kita ini semua memanfaatkan waktu, bukan meluangkan waktu. Kinten-kinten waktu manfaat silaturahmi, kemudian berdoa bersama, dibandingkan dengan sekolah HP itu kinten-kinten manfaat sing pundi. Jenengan jape ragu-ragu mungkin. Kan beliau pulau panjenengan sering paling sering itu sekolah. Ini namanya buatan. Kali ini pun melewati batas, artinya di desa maupun di kota sami, di kota maupun di desa ya sami. Kemudian di paling ya sekolah. Aku mulai dengan TikTok. Ini apa buatan? Kinten-kinten nyepengi HP kali sore kita itu
Aku mikro pengapain apa sholatnya? Jadi nanti apa lagi orang ngamutan gue. Dan panjenengan lami sekolah pengapain berarti gak sami kalih kula. Tapi kakak panjenengan sami kalih kula tapi kakaknya jenengan. Sing penting boten melupakan waktu. Karena itu sudah menjadi itu sudah menjadi kebutuhan. Jam ini belanja ke online, pesen nasi bungkus ke online. Dan jadi kalian temuan ini nggak waktu tau. Pesen nasi bungkus kan gitu, kita sekolah dan karena perkembangan kemajuan teknologi di mana teknologi itu memudahkan kita untuk melakukan aktivitas, meringankan kita dan lain sebagainya. Jadi dunia di dalam genggaman kita yang paling penting, dunia di dalam genggaman kita ini kita tidak hanyut, kita masih mempunyai kendali terhadap diri kita masing-masing. Karena sekarang ini kita sudah berada di zaman globalisasi. Panjenengan paham apa itu globalisasi? Paham kemudian? Tapi sering mirip ya globalisasi ini. Gambarannya itu loh, globalisasi ini. Globalisasi itu gambarannya ikan berada. Ini kalau gambarnya cengalit mawon, ikan berada di dalam kolam. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu tidak menjadi musuh. Kalau di dalam lautan, selama ikan itu hidup, maka ikan itu tidak berubah menjadi asin. Sakit dipahami. Jadi seluruhnya itu sudah berubah. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini pun bisa disaksikan dari luar negeri. Apa yang terjadi di luar negeri hari ini pun bisa kita saksikan dari Indonesia. Ini sudah berubah. 95% masyarakat dunia sudah memegang HP. Jadi kalau kita tetap memegang teguh keimanan kita, tetap memegang teguh nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam negara kita, itu tidak akan menjadikan kita itu ikut asing. Kalau kita itu ikut hanyut, maka kita itu namanya digulung oleh globalisasi. Artinya kita harus tetap mempunyai pendirian. Alhamdulillah di dalam Torah semuanya itu diajarkan untuk menjaga nilai martabat kemanusiaan kita. Jadi 8 kesanggupan. Jadi kalau sakit gitu penapalakan, ya sanggup penapalakan kamu walu-mawon. Sanggup apa bahkan jenengan kok ngobrol kiambak. Jenengan kok ngobrol kiambak, makin kalau lagi berpul. Jadi 8 kesanggupan itu kalau sakit gitu apalagi mulai kesanggupan pertama sampai kesanggupan yang ke-8. Karena itu menjadi pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, pelita hidup kita, kompas hidup kita, murid-murid Thariqat Siddiqiyah. Dengan murid Thariqat Siddiqiyah apa betul? Jadi itu menjadi pegangan kita sanggup bakti kepada Allah. Itu pegangan, pedoman. Sanggup bakti kepada Rasulullah. Itu pun pedoman, pegangan hidup.
Sanggup bakti kepada orang tua, itu pun pegangan. Sanggup bakti kepada sesama manusia, itu pun juga pegangan. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia, itu pun pegangan. Sanggup cinta kepada tanah air Indonesia, itu pun pegangan. Sanggup mengeluarkan cara positif, itu pun pegangan. Menghargai waktu, itu pun juga pegangan. Sehingga di dalam aktivitas hidup kita sehari-hari, kita ini dibekali dengan pedoman-pedoman, sehingga apabila kita tetap memegang pedoman-pedoman itu, insya Allah hidup kita selamat, sejahtera, tentram, bahagia dunia sampai akhirat. Jangan pengen tentram, pengen bahagia, pengen selamat, pegangannya harus dipegang. Jangan pegangannya hanya dihafalkan, tetapi pegangannya harus dipegang. Tuntunannya harus diikuti, petunjuknya harus diikuti. Sanggup jenengan. Jadi Al-Quran, hadis itu menjadi petunjuk kita, menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita. Kalau kita sesuai dengan pedomannya, insya Allah kita selamat. Dan bagaimana di dalam kualitas ini? Karena di dalam kualitas ini banyak organisasi-organisasi yang dilahirkan. Ada ORSI, ada JKP, ada BPS, ada Dilal Berkata Allah, ada ORSI. Ikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing organisasi. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada tahun ini warga Tariqah Siddiqiyah Kabupaten Nganjuk melalui Dilal Berkat Rahmat Allah sedang membangun satu unit rumah syukur kemerdekaan Indonesia layang Bumi Siddiqiyah. Wonten Kecamatan Pundi, Bapak Ibu? Kecamatan Pundi? Kecamatan Sukomoro, Desa Bulu Putreng. Panjenengan sampe dadi tentukan apa dereng? Ibu-ibu itu loh. Ibu-ibu sing ngaji itu loh. Saya ini kok sering pagi. Sing ngaji-ngaji itu loh. Sampe dadi apa dereng? Nggih mangke umpami dereng ade nggih pas apa itu pas tasawuran nanti satu kampus satu pesantren. Nggih. Mungkin warga sekitar jadi kalian itu insya Allah jumlah kata. Jumlah kata. Mungkin jadi kalian itu untuk sejarah piyambak di dalam perkembangan Tariqah Siddiqiyah di Nganjuk. Kontribusinya besar di dalam perkembangan Tariqah Siddiqiyah Nganjuk. Jadi dari awal dulu sampai sekarang, alhamdulillah jamaahnya terus berkembang. Semoga lestari. Dan yang biasa kita berikan Pak Rahmat kan selang beberapa kali. Alhamdulillah Pak Rahmat itu satu angkatan dari satu leteng dari Pak Rahmat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada soal sambal dipunaturaken dening Ibu JKP. Beberapa hari yang lalu JKP Cabang Nganjuk pun turut serta hadir di
Tasyakuran tahun 2000 Hijriah di kota Bengkulu. Semuanya adalah atas berkat rahmat Allah. Jadi warga setiap di Nganjuk tidak ketinggalan dimanapun ada kegiatan sidikiyah di Indonesia, insya Allah hadir. Berkat rahmat Allah. Kalau mereka sampun dipunakuraken dening koordinator Koperasi Mozana Sidikiyah. Kalian Pak Sotik kalau dengan pemberson apa dereng Koperasi Mozana Sidikiyah pun dados anggota apa dereng, anggota aktif apa anggota pasif. Anggota aktif itu contohnya Desudi. Anggota aktif itu contohnya Desudi apa simpanannya rutin, apa simpanannya rutin utang apa betul? Apa betul utang? Apa yang berkata? Menurut jenengan boten wonten utang, boten gadah utang niku mergane boten wonten apa pun gadah apa pun cukup. Macam-macam dia boten wonten utang niku. Boten gadah utang niku macam-macam alasane. Mergo gak wani utang, mergo duit wis cukup dadi gak utang. Kalau boten gadah utang berarti apane pun cukup, alhamdulillah. Tapi Koperasi Mozana itu nggih mboten namung utang-utangan kemawon. Saged kangge nyimpen harta panjenengan ingkang tembang kaliyan Koperasi Mozana niku kata sepundi? Kata tembang apa kata koperasi? Kata sing terbang apa kata sing koperasi? Kata sing terbang. Kan kapalnya terbang otomatis susun terus. Tapi koperasi 1.000 itu tambah terus. Kan betul kok satu panjenengan pikiraken. Kan terbang 10 juta motor telas. Tapi untuk koperasi 1.000 itu nambah, betul sakit telas. Kalau saat ini panjenengan pilih budi. Bang apa di koperasi monggo dari dados anggota cepet-cepet daftar. Kalau diceritakan oleh ketua ini, maka warga Sidikiyah yang meninggal itu dapat dana takziah yang besarannya semakin hari semakin bertambah. Informasi yang kalau dia disampaikan 6.600.000 itu untuk dana takziah bagi warga Sidikiyah yang menjadi anggota koperasi. Dan warga Sidikiyah sebelum menjadi anggota koperasi itu langsung dana takziah. Jadi pengen langsung dana takziah apa betul? Betul kan Anda. Keluar itu nggih. Loh, iki napa nggih manusiawi yang kesan napa pengen gadah perkataan kok manusiawi nggih normal kok. Padahal pengen gadah kata sing kata. Sampai kali kula. Ngoten lho. Dosa napa mboten? Pengen gadah perkataan itu dosa napa mboten? Panjenengan pengen berarti dengan makul jauh boten terus pengen program itu pengen itu mana mau kita hidup di dunia. Kalau kita itu ingin kaya, itu salah apa betul? Itu tidak salah. Kita ingin punya uang banyak,
itu pun juga tidak salah dan juga tidak dosa, karena itu fitrah manusia itu. Fitrahnya inginnya itu sama, ingin gembira, ingin bahagia, ingin tentram, ingin sejahtera, inginnya itu yang baik-baik. Keinginan yang baik-baik dari semua segi itu adalah fitrah. Ingin sengsara tidak ada, ingin susah tidak ada, tidak ada yang punya keinginan seperti itu. Tetapi faktanya ada yang sekarang ada yang mengalami kurang gembira, kurang bahagia, pun faktornya macam-macam. Duit tipis yang menjadi dompet itu pun membuat kurang bahagia. Buka dompet yang baru ijo-ijo loro mami. Bosone belanja, sedih apa mboten? Sedih. Niku fitrah. Yang kalau kita ingin kaya itu tidak dilarang. Bahkan banyak doa-doa hadis-hadis Nabi mengajarkan kepada kita doa supaya kita ini menjadi orang yang kaya. Kita mohon dijadikan orang yang kaya. Kita mohon dijadikan orang yang cukup. Nah, yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia, terhadap materi. Kita tidak boleh terlalu cinta. Makanya kita ini diajari ulama, diajari sedekah. Dimanapun kegiatan warga setia berada, di situ pasti ada sedekah. Karena apa? Karena itu menjadi ciri khas warga Thariqah Chidiyah. Ciri khas Thariqah Chidiyah, silaturahmi, santun, dan sedekah. Silaturahmi sering kita lakukan, santun wajib kita tunjukkan, sedekah ajaran yang harus kita jalankan. Itu untuk bekal kehidupan kita nanti, dan itu mengajari kepada kita jangan sampai kita ini menjadi orang yang cinta materi. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang cinta dunia. Makanya diajari dengan sedekah. Panjenengan nanti, kalau di dalam hadis itu sedekah itu disebut sesuatu yang ajaib. As-sedekah itu syai'un ajaib. As-sedekah itu syai'un ajib. As-sedekah itu syai'un ajib. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Panjenengan pun berso ajaibnya sedekah itu. Berso apa dereng? Berso ajaibnya sedekah apa dereng? Berarti jawab dereng kaya itu gak bukan sedekah. Ambil jawab koyo tapi lo merasa mau ajaib, bingung jenengan ini. Pemirsa nama dereng berarti gak tahu sedekah. Jadi ajaib sedekah itu luar biasa, tidak bisa dibilang banyaknya. Siapa yang mengeluarkan sedekah, dia akan merasakan mengetahui keajaiban. Asal karena semata-mata Allah, ikhlas semata-mata karena Allah.
Ada orang sedekah itu karena ingin dipuji. Cek dilem wong sing duwe akeh duwite. Akhirnya apa? Dapatnya yaitu. Tetapi kalau sedekah kita ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah ajarnya itu keluar. Dan hanya orang yang mengeluarkan sedekah itulah yang mengetahui keajaibannya sedekah. Tidak melihat besar kecilnya nilai sedekah, tidak melihat besar kecilnya nilai yang kita keluarkan. Semuanya tergantung dari keikhlasan dari jiwa kita. Ini yang akhirnya memunculkan keajaiban. Makanya kita di dalam masjid terus kita ini dididik apa ya? Person apa? Bagaimana kondisi ekonominya orang-orang setia? Orang setia itu kaya semua atau banyak yang kaya atau setengah-setengah? Banyak yang kaya. Jadi kalau dari sisi ekonomi, perekonomian warga setia kita tahu sendiri. Makanya maksud kita membimbing dengan berbagai macam sarana, berbagai macam hal untuk meningkatkan perekonomian warga setia, termasuk pelajaran hukum itu pun untuk meningkatkan perekonomian warga setia. Jadi maksud kita punya harapan besar ekonomi warga setia itu bisa meningkat, semuanya menjadi orang yang cukup, semuanya menjadi orang yang kaya ilmu, kaya sifat hati yang terpuji, termasuk kaya materi. Ini ajaran yang dalam Torah sendiri. Ini berbagai macam hal. Kalau semuanya itu sudah tercapai, untuk mengunci semuanya itu dikunci dengan sifat dermawan, boten angsal bakil, boten angsal medit, boten angsal berpikir. Itu untuk menguji nikmat-nikmat dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tandurannya saya, hasil panen melimpah, dikunci dengan sedekah. Awaknya sehat, dikunci dengan kerja bakti, dikunci dengan sedekah. Itu semuanya untuk menguji kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dipun pahami ibu. Terus sing dereng dados anggota koperasi Rosana nggih monggo segera daftar. Siapapun nanti dari anggota koperasi Rosana yang meninggal dunia itu akan mendapatkan dana takziah. Yang bukan anggota koperasi meskipun warga setia ya tidak. Jadi koperasi Rosana kita ini tempat untuk menyimpan uang kita, tempat untuk kita, umpamanya kita butuh uang, kita bisa mengajukan pinjaman, tempat untuk kita berjuang fisabilillah dalam bidang ekonomi. Jadi tiap hari kita mau betul, itu jian mau betul. Dengan persoal istilah jihad fisabilillah, persoal apa betul?
Sering ngira nggih? Jihad fisabilillah. Jihad itu usaha sungguh-sungguh. Fisabilillah itu di jalan Allah. Maksudnya usaha sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah. Itu jihad fisabilillah. Bukan angkat senjata dan perang. Bukan itu. Niki paham menurut Thariqah Siddiqiyah. Jadi jihad fisabilillah itu usaha sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, dengan menjadi anggota koperasi Khazanah itu kita berarti sama dengan jihad fisabilillah dalam bidang ekonomi. Sakit dipahami sing dereng dados anggota nggih monggo nggih. Supados koperasi kita itu menjadi koperasi yang besar. Kan panjenengan pasti butuh duit. Sewaktu-waktu panjenengan butuh duit. Oh, senang. Kalau usah nambah, kenapa koperasi lain sakit? Jadi koperasi Khazanah itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita tidak hanya menyimpan, tetapi kita juga bisa memanfaatkan dana yang telah terkumpul di dalam koperasi Khazanah Siddiqiyah. Kita sakit kembali, ya. Pekaten ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula aturaken, kirang langkungipun kawula nyuwun agengi panaksani. Monggo kita sareng-sareng nyapani manah kita sebelum kita laksanakan keakausaran. Sehingga kita ucapkan dumateng negara kita, harapan kita menjadi negara yang adil dan makmur. Kita ucapkan dumateng lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman dan tentram. Kita ucapkan dumateng masyarakat kita menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kita ucapkan dumateng diri kita piyambak. Kita berharap mudah-mudahan tansah minangka berkat, rahmat serta yaslah saking Allah Ta'ala. Macam kita tunggal wakil khusus, kita ucapkan dumateng saudara kita, pengurus Bilal Berkat Allah dan anggota Dewan Ketahanan Organisasi Siddiqiyah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutresno, termasuk pengurus Sutresno, Bapak Sutresno. Engkang dalemipun wonten krengket, mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan, sehat seperti sedia kala, sakit beserta dengan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya rabbi al-darajat, Allahumma ya rabbi al-darajat, Allahumma ya rabbi al-darajat, Allahumma ya rabbi al-mushkilat, Allahumma ya rabbi al-mushkilat, Allahumma ya rabbi al-mushkilat, Allahumma ya shafi al-amrad, Allahumma ya shafi
ya Allah, Allah ya Syah ya Allah, Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اغفر لنا بالإيمان اللهم اغفر لنا بالإسلام اللهم اغفر لنا بالخير في شريك المرسلين والحمد لله رب العالمين.